Selamat sore dulur-dulur CMO. Sembari kita menunggu berbuka puasa, kali ini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman pribadi, yaitu tentang beban pekerjaan seorang CMO. Ini ada 5 ya kurang lebih. Oke, yang pertama adalah FID ya namanya, atau First Installment Default, yaitu angsuran awal. Jadi untuk CMO itu kalau zaman saya dulu 2013 waktu pertama kerja di leasing, habis lulus kuliah itu angsuran 1 sama 2 itu wajib masuk. Untuk atasan itu nggak mau tahu alasannya, kita dituntut sampai maintain 6 bulan ya. Waktu itu dulu pertama saya kerja di pembiayaan motor baru sama leaseback, jadi mixing bisa garap 2 produk. Untuk awalnya sih oke-oke aja, tapi semakin bulan akun kita kan semakin nambah. 1 bulan itu yang approve atau ACC kita bisa sampai 50-an 40. Untuk target kalau kita masih training ya biasanya 3 bulan awal itu cuma 25 ACC. Cuman karena kita di kota besar ya, waktu dulu saya di Surabaya itu bisa sampai tembus 50 aplikasi ya 1 bulannya. Jadi pusing banget kalau sudah akhir bulan. Untuk FID sendiri kita wajib dituntut 1 sama 2 itu wajib masuk, dan itu nanti ada hitungannya untuk perkalian kita bisa lanjut survei atau top selling kalau banyak yang nggak bayar. Untuk beban yang kedua adalah jam kerjanya ya guys. Jadi ini untuk jam kerjanya itu standarnya orang bekerja sebenarnya kan, kalau officer itu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dikarenakan kita sebagai surveyor, marketing nangkap surveyor, jadi untuk jam kerja itu fleksibel, tergantung calon debitur yang mau pengajuan, yang dikasihkan dari sales dealer itu pekerjaannya apa, dan kalau karyawan biasanya nunggu pulang kerja. Itu yang membuat kita pulang larut malam. Kalau kita tidak pintar-pintar mengatur waktu, bisa kena tipes ya guys. Jadi saya menyarankan kalau bila mana sudah berumah tangga, mungkin untuk cari pekerjaan selain CMO ya, kayak bagian admin atau apalah terserah ya, karena waktu Anda tersita untuk kerja. Benar-benar kalau tidak bisa ngatur ritme bisa KO. Untuk beban yang ketiga adalah hari Sabtu dan Minggu kita dituntut loyalitas guys. Jadi di zaman saya dulu libur 1 bulan itu cuma 2 kali. Itu dibuat hari Minggu shift-shiftan, dan itu dihitung bukannya lembur ya, tapi loyalitas pada perusahaan. Karena hari Minggu biasanya order dari showroom atau dealer motor baru itu rame, orang-orang kan pada libur, jadi mungkin minta disurvei pas jamnya itu lebih enak mungkin menurut mereka. Sedangkan kita sendiri kan sebenarnya ya juga butuh libur ya. Itu suka duka, salah satu suka dukanya sih. Keempat adalah nagih guys. Jadi walaupun kita survei, yang ACC bukan kita aja, ada bagian kalau di motor itu namanya supervisor ya. Jadi supervisor itu merangkap sebagai CA ya kalau di sepeda motor. Jadi kalau CMO oke, otomatis nanti kita komite ke supervisor itu auto ACC ya. Nanti BM nya tinggal supervisor komite ke BM. Bagian besar sih kita yang nanggung semuanya ibaratnya. Untuk supervisor mungkin cuman tanya prospek pembayaran bagaimana. Selain itu kita juga dipres dari collection ya. Untuk angsuran awal kita pasti ditanya, walaupun kita sudah bantu. Kalau job desknya sih kita cuman bantu via telepon ya atau WA. Cuman kalau masih angsuran awal mau tidak mau kita harus ke rumahnya untuk memastikan angsuran itu bisa masuk enggak, karena itu berpengaruh besar nanti ke FID cabang ya guys. Sini ya guys, untuk yang kelima atau terakhir itu ketika closing ya. Jadi untuk jam closing itu biasanya kita kerja itu jam 8 pagi briefing, habis itu hilang semua nagih antara CMO dan collection sama supervisor, kita koordinasi bareng-bareng. Waktu saya dulu sampai jam 12 malam ya date-nya, sistemnya close, jadi sebelum jam 12 harus selesai semua. Nanti setiap supervisor ada hitungannya per CMO. Diusahakan untuk FID harus masuk semua bagaimanapun caranya, seperti itu. Jadi itu yang menentukan
kita lanjut apa tidak. Apalagi kalau kita masih status training 3 bulan ya, belum kontrak PKWT 1 tahun. Itu kalau kita sudah jebol 3 bulan itu pasti langsung di-cut ya. Jadi selalu survei lebih hati-hati, jangan lupa cek link, itu sangat penting. Karena cek link itu usahakan lebih dari 3 orang. Gimana dulu itu ketika order sangat banyak, kita harus benar-benar bisa, selain cek link sih kita main feeling ya teman-teman ya. Feeling kita harus main, kita menanyakan bolak-balik ke calon debitur, soalnya sangat riskan sekali kalau untuk sepeda motor ya guys. Oke, kurang lebih itu tadi ya guys. Terus ini sedikit curhat ya. Mungkin dulu waktu saya di hari Minggu itu kan jadwal saya libur. Saya lagi jalan-jalan sama pacar saya di mall, ternyata ada order dan yang lain sudah penuh semua. Terpaksa saya harus survei aja ya. Ketika kalian sama ceweknya atau sama istrinya jalan-jalan sama keluarga, kalian dituntut untuk survei saat itu juga, gimana? Nah itulah leasing ya guys. Jadi mungkin saran saya untuk bagi para pencari kerja yang belum pernah bekerja di leasing, benar-benar berpikir terlebih dahulu, cari sumber, nanya-nanya ke saudara yang pernah bekerja di leasing. Kalau untuk yang sudah menikah, saya sarankan mungkin cari yang lain dulu. Oke, terima kasih ya dulur-dulur jamu se-Nusantara. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam hebat, tetap semangat, salam satu aspal.